berapa ya? Ingat gak sih 2022 di bulan Februari kita ada di mana? Kita ada di Wadas. Kita ngapain sih ke Wadas waktu itu? Ada kejadian apa sih tanggal 8, 9, 10 sama 11 Februari 2022? Di Wadas kita melihat bahwa terjadi pengepungan dan kita merasakan sendiri menjadi tawanan di desa sendiri. Menjadi di penjara, di dalam rumah sendiri, kita merasakan itu. Nggak cuman kita aja teman-teman. Waktu itu kita berdua dan beberapa teman yang lain berusaha untuk melakukan mitigasi kepada anak-anak yang terkepung di desa Wadas. Tapi kita semua gagal dalam melakukan mitigasi karena aksesnya ditutup oleh aparat, di mana waktu itu anak-anak adalah termasuk kaum rentan yang di tahun sebelumnya 2021 ya Mbak Wit, di tanggal 23 April anak-anak juga ada di peristiwa represivitas yang dilakukan oleh aparat, di mana mereka terkena gas air mata, mereka melihat orang-orang terdekatnya, orang tuanya mengalami represivitas yang dilakukan oleh aparat. Begitu juga itu terulang lagi di tanggal 8 Februari, anak-anak juga terdampak dan mungkin orang-orang kurang aware ya, kurang peduli atas nasib anak-anak di lingkungan konflik sosial terutama, di mana mereka harus menanggung beban trauma psikis yang mereka alami atas peristiwa yang mereka sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi mereka harus menanggung ini seumur hidup. Trauma psikis, luka-luka psikis ini tidak hanya berdampak beberapa hari, beberapa bulan setelah kejadian, tapi ini akan mereka bawa seumur hidup dan ini akan berpengaruh kepada mereka ketika mereka sudah dewasa dengan lukanya. Iya, sepakat sekali sama apa yang Mbak Venita katakan. Kita jadi flashback ya dengan apa yang terjadi di tanggal 8-9 Februari 2022 kemarin, bahwa saat ini kita melihat bahwa pemerintahan rezim hari ini sangat-sangat bersifat patriark ya. Yang mana mereka menggunakan cara kekerasan untuk meloloskan proyeknya yang ada di Wadas. Kita melihat sendiri bahwa korbannya tidak hanya anak-anak saja, tapi juga perempuan. Perempuan mengalami ketertindasan ganda akibat dari adanya rencana proyek strategis nasional yang mana itu melakukan penambangan batuan andesit di desa Wadas. Nah, kenapa aku tadi katakan kenapa perempuan ini menjadi mendapatkan ketertindasan ganda? Karena perempuan ini akan kehilangan aksesnya terhadap air, akan kehilangan aksesnya terhadap pekarangan rumah, dapurnya yang itu biasa memasok kebutuhan dapur. Kemudian kita tahu sendiri, kita sebagai perempuan ini sangat membutuhkan sekali air ketika menstruasi, benar nggak Mbak Venita? Yes. Benar sekali kan ya, karena kebutuhan kita air dengan laki-laki itu sangat berbeda. Jadi pertambangan yang akan terjadi di Wadas itu mengancam sumber mata air, sehingga perempuan-perempuan ini tidak akan bisa mengakses air bersih, tidak akan bisa membersihkan alat reproduksinya, membersihkan kebutuhan-kebutuhannya dengan air yang layak. Itu yang kemudian menjadi satu hal yang terus kita pikirkan gitu ya selama ini. Balik lagi soal ketertindasan perempuan, teman-teman. Waktu itu saat represivitas terjadi, anak-anak dan suami dari ibu-ibu itu banyak yang tertangkap, di mana bahkan ada anak sekolah masih underage yang 17 tahun ke bawah ikut tertangkap di tragedi 2022 itu ya Mbak Wit, di mana ibu-ibu itu sangat khawatir anaknya tertangkap, ada yang suaminya juga tertangkap. Itu juga menjadi tambahan beban psikis bagi perempuan. Perlu kita ingat, konflik tidak hanya merusak lingkungan, terutama konflik agraria, tapi juga membawa kekerasan fisik maupun psikologis. Saya juga sebagai generasi muda menghimbau kepada teman-teman untuk memilih pemimpin yang adil terhadap gender dan juga ramah terhadap perempuan dan anak. Salam perlawanan, jangan diam, lawan.